Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah, yang insyaallah senantiasa mengharapkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan hari ini untuk terus belajar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu perintah Allah, satu syariat Allah terkait dengan diam. Kalau kita punya permasalahan dengan seseorang atau beberapa orang, lebih milih mana kita untuk terus bicara mempertahankan kebenaran kita, argumen kita, atau kita diam? Banyak di antara kita lebih milih terus bicara, mengeluarkan argumen-argumen kita untuk meyakinkan orang lain kalau kita benar. Dan bahkan kita lupa kalau Allah pernah ajarkan kepada kita untuk diam. Ikhwan fillah rahmatullah. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kalau kita baik hubungan kita dengan Allah, maka pasti dan otomatis Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ini kunci pertama. Jadi ketika hubungan kita sudah baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan pula hubungan kita dengan manusia-manusia di sekitar kita. Dengan pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, pekerjaan kita, Allah jaga hubungan baiknya. Kenapa? Kita telah menjaga hubungan baik dengan Allah. Namun andai kala kita punya perselisihan, punya permasalahan dengan seseorang, Allah pun mengajarkan kepada kita, di samping kita bisa berargumen, bicara terus menerus, ternyata diam pun menjadi solusi buat kita semua. Kalau kita di rumah tangga punya perselisihan dengan suami, dengan istri, umumnya kita terus banyak bicara, terus bicara, bahkan dengan terus bicara menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Maka kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, 4-5 ayat dalam Al-Quran yang bicara masalah diam, perintah untuk diam, semua punya korelasi, punya benang merah. Kalau diamnya kita karena argumen yang tepat, dengan alasan yang tepat, momentumnya pun tepat, maka akan menimbulkan keajaiban dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bicara masalah interaksi kita dengan manusia, dengan orang-orang di sekitar, seringkali kita bergesekan, ternyata diam pun menjadi solusi buat kita semua. Tidak selalu, tidak harus kita terus banyak bicara untuk mempertahankan argumen kita. Bagaimana kita melihat kisah Siti Maryam ketika tanpa suami, tanpa laki-laki memiliki anak. Maka orang-orang di sekitarnya, terutama kaum Bani Israel, sedemikian menghujat, mencaci maki, mengejek, mengintimidasi. Kok bisa seorang perempuan tanpa laki-laki, tanpa suami punya anak? Maka Allah perintahkan untuk diam. Maka Allah yang membela Siti Maryam. Dengan cara apa? Putranya yang masih kecil bisa berbicara kepada orang-orang di luar sana. Maka kalau kita punya masalah, ikhwan wa akhwatillah rahmatullah, seringkali kita mencari pembelaan dari orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, kerabat kita, atasan kita, bawahan kita, kita jadikan semua pembela-pembela kita, mencari pembelaan dari manusia. Padahal pembelaan manusia sifatnya rendah, sifatnya lemah. Kenapa tidak kita cari pembelaan yang maha besar, yang maha kuat, yang tidak tertandingi, yaitu pembelaan dari Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Seringkali kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita buat narasi yang sedemikian rupa, yang panjang lebar, berlembar-lembar untuk mempertahankan argumen kita, mempertahankan seakan-akan kita benar. Mencari bukti-bukti baru, digali bukti-bukti baru, agar apa? Menguatkan argumen kita. Padahal bisa jadi narasi yang kita buat, bukti-bukti yang kita kumpulkan, bisa jadi jalan kehancuran buat kita sendiri.
Maka Rasul pernah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita berinteraksi dengan orang, dengan sekitar kita, dengan kerabat kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan waliyasmut. Andai engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka seyogianya seharusnya kalian berbicara-bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi ternyata diam itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita bicara harus bicara yang baik, kalau tidak bisa baik diam. Dan ternyata diam itu seringkali banyak kasus bisa menjadi solusi buat kita ketika berselisih dengan orang lain. Maka ikhwan fillah rahmatullah, Rasul sering mengingatkan kepada kita semua, sejatinya banyak orang terjerumus ke dalam api neraka lantaran dua hal. Pertama, lantaran lisannya, yang kedua, lantaran kemaluannya. Maka jaga betul lisan-lisan kita, jangan sampai menjadikan kita terjerumus pada api neraka. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, pernah suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah SAW, bukan berselisih, sedang marah dengan Rasulullah SAW. Aisyah marah sedemikian rupa dengan bicara. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Tentu marahnya Aisyah di sini tidak mencari-cari kesalahan orang lain, buka aib kesalahan orang lain, tidak. Dia marah karena cemburu. Dia terus bicara kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW diam. Lalu ketika sudah marah sedemikian rupa, bicara sedemikian rupa, lalu berhenti, lalu Rasul berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau sudah selesai?" Lalu kata Aisyah, "Sudah." Lalu kata Rasulullah, "Lalu kalau begitu, apa yang engkau inginkan, wahai Aisyah?" Jadi alih-alih untuk berdebat, untuk menyerang balik dan seterusnya, Rasul diam sepanjang proses perselisihan tadi. Lalu di akhir percakapannya Rasul berkata, "Kalau begitu, engkau mau apa ya Aisyah?" Lihat bagaimana Rasul mensikapi interaksi dengan manusia, dengan istri, dengan suami. Banyak diam, dan diam itu menjadi solusi. Maka ketika ditanya, "Apa yang kau mau wahai Aisyah?" Maka detik itu pula redalah marah Aisyah dan kembalilah mereka dekat dengan Rasulullah. Maka ikhwan fillah rahmatullah, dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan manusia, boleh kita banyak bicara, boleh kita bicara, tapi perhatikan kalau ada momentum kita tidak bisa bicara yang baik, maka sebaiknya diam. Dan diam itu seringkali banyak kasus bisa menjadi solusi buat kebaikan kehidupan kita. Maka ingat syariat ini yang sering kita lupa. Ketika ada perselisihan, coba sikapi dengan diam. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita. Karena apa? Karena manusia sudah menjalin hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.